Sebelumnya kami dari Filantropi Indonesia mengucapkan selamat kepada teman-teman di UGM yang sudah berhasil meluncurkan atau melaksanakan forum filantropi kesehatan yang pertama. Kita berharap forum ini nantinya bisa berkembang terus dan menyerap berbagai aspirasi, ide, gagasan untuk pengembangan filantropi kesehatan di masa mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membawakan mengenai profil dan perkembangan filantropi di Indonesia untuk memberikan kerangka atau konteks terhadap hasil penelitian yang nanti akan disampaikan oleh UGM. Next. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan Filantropi Indonesia sendiri. Ini adalah satu asosiasi yang beranggotakan lembaga-lembaga filantropi yang mempunyai misi meningkatkan jumlah dan kualitas filantropi Indonesia melalui beberapa aktivitas atau pilar program. Ada riset dan edukasi, ada komunikasi dan kemitraan, dan juga ada fasilitasi dan advokasi. Di Filantropi Indonesia kita juga mengembangkan berbagai klaster untuk mendorong anggota lebih fokus pada bidang-bidang yang diminati. Ada klaster filantropi pendidikan, klaster filantropi seni budaya, klaster filantropi pemukiman dan perkotaan, dan yang sekarang kita akan kembangkan bersama teman-teman di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di UGM adalah klaster filantropi kesehatan. Next. Ini adalah anggota-anggota kami. Jadi dari slide terlihat anggota filantropi itu terdiri dari yayasan-yayasan filantropi beragam, mulai dari yayasan yang berbasis keluarga, kemudian yayasan perusahaan, yayasan berbasis media massa, kemudian yayasan independen. Next. Saya akan mengawali paparan terkait konteks filantropi dari berita baik yang bulan Juni kemarin diluncurkan oleh Charity Aid Foundation, yaitu World Giving Index. Ini satu indeks kedermawanan global internasional, di mana kedermawanan di berbagai negara diukur. Tahun 2018 Indonesia menjadi peringkat pertama negara yang dianggap paling dermawan. Nah, untuk 2020, World Giving Index melakukan analisis secara akumulatif selama 10 tahun. Dan dari 10 tahun ini, kita di Indonesia masih masuk dalam 10 besar, meskipun dalam peringkatnya Amerika menduduki peringkat pertama. Tapi Indonesia masih masuk dalam 10 besar negara yang paling dermawan. Yang menarik, kita dianggap sebagai the biggest risers atau negara yang filantropinya paling berkembang di antara negara-negara lain. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini, filantropi di Indonesia dianggap paling berkembang, kegiatan berdermanya, menyumbangnya, menolong sesama, itu dianggap berpotensi berkembang dan menghasilkan sumber-sumber pendanaan sosial. Next. Kalau kita lihat perkembangan filantropi di Indonesia, kita melihat ada beberapa tren di sini. Pertama, filantropi Indonesia itu bersumber dan berakar dari ajaran keagamaan. Kita tahu ada banyak agama di Indonesia dan masing-masing memberikan nilai dan dukungan terhadap kegiatan di filantropi. Di Islam ada zakat, infak, sedekah. Di Kristen, Protestan, dan Katolik ada persepuluhan, ada kolekte, dan lain-lain. Tapi kita juga punya tradisi yang cukup kuat. Di berbagai daerah ada tradisi cimpitan, tradisi parelek, tradisi-tradisi berderma, tradisi-tradisi filantropi yang memberikan dukungan pada kegiatan filantropi kita. Hal inilah yang kemudian menyebabkan tingkat kedermawanan kita atau rate of giving itu cukup tinggi. Dari hasil riset sebelumnya, itu rate of giving kita 99,8%, jadi hampir 100% orang Indonesia itu menyumbang, dan jumlah sumbangannya juga cukup besar. Nanti ada data yang terkait dengan ini. Kemudian yang menarik juga, pendayaan sumbangan kita juga sudah mulai meluas. Sebelumnya banyak sumbangan
fokus pada kegiatan bencana keagamaan, tapi sekarang dalam beberapa tahun terakhir sumbangan sudah mulai meluas pada pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak dan perempuan, advokasi hukum, anti korupsi, dan lain-lain. Jadi ini satu potensi yang cukup besar untuk mengembangkan bidang-bidang di luar bidang-bidang charity dan keagamaan, termasuk juga bidang kesehatan. Menariknya lagi, kita metode dan kegiatan menyumbang kita juga lebih beragam. Kalau dulu sumbangannya hanya dalam bentuk uang dan barang, sekarang beragam cara dilakukan untuk menyumbang, mulai dari berdonasi lewat pulsa, berdonasi lewat kembalian barang, kembalian pembelian dan lain-lain. Bahkan orang bisa mengklik sambil berdonasi dengan menonton video. Jadi ada banyak cara yang sekarang. Kemudian yang lain juga peran generasi milenial terhadap kegiatan filantropi itu juga mulai tinggi. Ada banyak anak muda mengembangkan komunitas-komunitas, dan komunitas ini termasuk diantaranya komunitas berbagi. Nah, yang lain adalah mulai bertransformasi ke era digital. Sebulan yang lalu kita baru saja melaunching satu hasil riset mengenai kesiapan lembaga zakat infak sedekah untuk menghadapi era digital. Jadi terlihat sekali bahwa di beberapa lembaga zakat sudah mulai ada pergeseran. Kegiatan penggalangan dana yang selama ini didominasi oleh konvensional sudah mulai bergeser ke digital. Kegiatan-kegiatan crowdfunding sudah mulai banyak didukung, dan sekarang ada banyak lembaga yang memiliki crowdfunding. Terakhir, terkait dengan skema dukungannya juga sudah mulai meluas. Kalau selama ini filantropi identik dengan sumbangan, hibah, sekarang sudah mulai bergeser pada financing dan investing. Jadi orang tidak hanya menyumbang barang, tapi juga bisa melakukan kegiatan filantropi lewat pinjaman dan investasi. Next. Ya, kalau dilihat potensinya, ini satu data terkait dengan potensi dan realisasi filantropi. Dari data-data ini terlihat sekali cukup besar. Misalnya zakat diperkirakan ada 340 triliun, realisasinya baru 12 triliun. Jadi sebenarnya ada gap antara potensi dan realisasinya. Jadi sebenarnya masih cukup besar potensi yang belum tergali. Begitu juga kurban, begitu juga wakaf dan lain-lain, potensinya cukup besar. Ini juga mengindikasikan bahwa di Indonesia memang didominasi oleh filantropi keagamaan. Dan ini juga mengindikasikan bahwa data kita belum lengkap. Kebetulan nanti ada Bappenas, kita sangat mendorong data filantropi mulai dikembangkan seperti negara-negara lain. Kita baru dapat kegiatan-kegiatan filantropi keagamaan, khususnya Islam, tapi di Katolik, di Hindu, kemudian di Buddha kita belum dapat datanya. Jadi ini satu PR besar yang juga perlu dilakukan. Menariknya lagi, misalnya kemarin juga filantropi Indonesia melakukan pemetaan juga terhadap sumbangan untuk penanganan COVID-19, dan dari situ teridentifikasi hampir 1 triliun dana yang tergalang untuk kegiatan penanganan COVID-19. Jadi ini indikasi atau gambaran besarnya potensi dan realisasi filantropi. Next. Nah, dari sini kita bisa melihat juga bahwa di filantropi ada banyak pelaku, ada individu, ada komunitas, perusahaan, yayasan keluarga, yayasan perusahaan, media massa, dan lain-lain. Jadi aktor-aktor inilah yang selama ini menjadi pelaku atau key aktor dari filantropi Indonesia. Next. Para pelaku ini mempunyai peran yang beragam. Jadi ada pelaku yang berperan sebagai donor atau pemberi dana atau donatur, tapi ada juga para pelaku yang intermediary yang menggalang dana kemudian menyumbangkan atau menyalurkan kepada lembaga yang lebih kecil. Jadi dia posisinya sebagai perantara, tapi ada juga lembaga-lembaga yang berperan sebagai implementer atau pelaksana program.
Jadi fungsi-fungsi inilah yang harus kita pahami, karena fungsi-fungsi ini nanti terkait dengan peran lembaga filantropi dalam mengembangkan kegiatan kedermawanan. Next. Kalau kita lihat selanjutnya adalah terkait program. Jadi terkait isu program yang didukung, kita melihat kesehatan menjadi program yang masih favorit selain pendidikan dan kebencanaan. Jadi ke depan, apalagi ada COVID-19, kesehatan masih menjadi kegiatan primadona yang akan banyak didukung oleh lembaga-lembaga filantropi. Dari sini juga menunjukkan bahwa kegiatan filantropi kita masih belum banyak bergeser ke kegiatan-kegiatan yang lebih strategik jangka panjang. Misalnya program terkait seni, program terkait advokasi itu belum banyak mendapatkan dukungan. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa mereka juga perlu mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategik dan jangka panjang di luar keagamaan, banjir atau bencana, dan juga kegiatan-kegiatan penyantunan. Next. Kalau kita lihat selanjutnya terkait pola pengelolaan program, jadi di filantropi ada pengelolaan programnya secara umum ada dua, ada yang dilakukan sendiri oleh lembaga, ada juga yang bekerja sama dengan pihak lain. Jadi pola-pola inilah yang terjadi di yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan independen, dan yayasan-yayasan lainnya. Kalau kita lihat mitra, kalau mereka bekerja sama dengan pihak lain, mitra yang banyak disupport itu masih ada NGO atau LSM itu menjadi mitra mereka, ada juga perusahaan atau yayasan perusahaan, ada juga Pemda, dan lembaga-lembaga lainnya. Ini menggambarkan bahwa filantropi tidak hanya dilakukan oleh lembaga filantropi saja, tapi juga melibatkan sektor atau pihak yang lain. Next. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami bahwa filantropi sekarang juga mulai diarahkan untuk mendukung SDG atau Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita tahu bahwa ini adalah tujuan global yang sudah disepakati bersama dan Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung ini. Karena itu filantropi juga diharapkan untuk mendukung SDG, pencapaian SDG ini. Sebenarnya ada hubungan mutualisme, simbiosis mutualisme antara filantropi dan SDG, karena dengan adanya SDG ini sebenarnya lembaga filantropi pertama bisa meningkatkan kapasitas organisasinya, kemudian lembaga filantropi juga bisa mensinergikan programnya dengan agenda dan program agenda pembangunan nasional dan global. Selain itu SDG di mana ada goals, indikator, dan target itu juga membantu filantropi untuk mengukur capaian-capaian programnya. Dan ini juga bisa menjadi tools bagi lembaga filantropi untuk mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak lain. Jadi sebenarnya ini satu simbiosis mutualisme. Satu sisi negara membutuhkan filantropi untuk mensupport SDG, tapi sisi lain filantropi juga diuntungkan karena dia bisa mengembangkan program. Next. Ya, ini gambaran saja mengenai keselarasan program-program SDG dengan filantropi. Dari sini terlihat bahwa goal-goal tertentu di SDG mendapatkan banyak support, seperti goal 3, kemudian goal kesehatan terutama itu banyak mendapatkan dukungan, kemudian goal 2, goal 4, dan lain-lain. Jadi ini gambaran bahwa lembaga filantropi mulai mengarahkan program dan kegiatannya terkait goal-goal SDG. Next. Nah, saya ingin menyinggung terkait dengan next, maaf. Oh ya, ini soal beberapa contoh aksi dan kolaborasi filantropi untuk pencapaian SDG. Jadi lembaga-lembaga filantropi, maaf sebelumnya, lembaga-lembaga filantropi mengembangkan berbagai aksi kolaborasi untuk mendukung SDG. Misalnya kami bersama Basnas meluncurkan fikih zakat on SDG untuk mengedukasi dan mendukung lembaga-lembaga zakat agar mereka mulai mendukung program SDG. Kita juga mengadakan festival filantropi yang dikaitkan dengan goal SDG.
ada juga penggalangan dana, ada program namanya Peduli Indonesia, Pekan Donasi Online Indonesia, yang semua program-programnya dikaitkan dengan SDG. Juga ada inisiatif bagaimana kemudian menyusun pedoman laporan keberlanjutan lembaga filantropi yang nantinya dikaitkan dengan pelaporan berkelanjutan atau GRI dan juga SDG. Jadi ini inisiatif yang berkembang bagaimana filantropi mulai dikaitkan dengan SDG. Next. Saya ingin menyinggung terkait COVID-19. Jadi terus terang COVID-19 ini berdampak terhadap kegiatan filantropi. Satu sisi COVID kemudian membatasi gerak langkah kita, pertemuan terbatasi, kegiatan terbatasi, dan ini memukul kegiatan filantropi. Di beberapa lembaga mereka harus menjadwal ulang, membatalkan program dan lain-lain. Tapi ada banyak juga lembaga yang justru panen pada saat COVID-19 ini. Ada banyak lembaga yang mendapatkan dukungan melalui penggalangan dana melalui crowdfunding. Kami di filantropi mengembangkan 3 inisiatif. Satu, ada kajian terkait bagaimana dampak COVID terhadap filantropi. Kemudian kita juga mengembangkan koordinasi dan komunikasi lembaga-lembaga filantropi dalam menangani COVID melalui web COVID-19. Jadi bisa dikunjungi, ada covid19philanthropy.id. Itu di situ ada berbagai inisiatif filantropi terkait COVID bisa tergambar di situ. Nah, terakhir kami juga berinisiatif untuk membantu para volunteer atau relawan yang menangani COVID agar mereka mendapatkan jaminan sosial, karena mereka ini harus membantu menangani dan mereka berpotensi terpapar karena mereka bersentuhan dengan berinteraksi langsung dengan pasien dan masyarakat, dan sebagian besar belum tercover jaminan sosial. Next, terakhir. Ya, ini terakhir. Jadi kita berharap potensi filantropi yang lumayan besar ini, terutama filantropi kesehatan, bisa didukung oleh pemerintah. Sekarang ada situasi yang sangat ironis, kegiatan filantropi untuk kesehatan sangat berkembang, kesehatan menjadi prioritas utama, tapi kita kesehatan tidak mendapatkan insentif pajak. Jadi ini cukup ironis sekali. Pemerintah belum mendapatkan insentif, belum memberikan insentif pajak dalam bentuk tax deduction bagi donatur yang memberikan sumbangan bagi program kesehatan. Insentif pajak hanya diberikan untuk kegiatan-kegiatan lain yang terbatas, dan sayangnya kesehatan tidak masuk di situ. Kita juga berharap pemerintah membantu mengembangkan data dan riset, karena sekali lagi di Indonesia ini filantropi berkembang, tapi datanya sangat miskin sekali. Dan kita berharap pemerintah juga memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga filantropi dalam bentuk peningkatan kapasitas dan lain-lain. Nah, terakhir kita berharap program-program yang sudah diinisiasi, ada banyak program-program menarik, inisiatif-inisiatif yang cemerlang, itu keberlanjutannya dijaga dengan cara pemerintah bisa mengadopsi dan menyebarkan inisiatif-inisiatif program yang dilakukan filantropi ini ke daerah atau lembaga-lembaga lain. Saya kira demikian. Sekali lagi, filantropi kesehatan cukup berkembang, potensinya cukup besar, terbukti punya dampak yang signifikan. Sayangnya pemerintah belum memberikan insentif dalam bentuk kebijakan dan insentif-insentif lainnya, salah satunya insentif pajak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.